5 hari menjelang puasa Ramadan, harga bahan kebutuhan pokok terus merangkak naik. Bukan hanya harga beras kualitas premium, harga pangan lain juga mengikuti. Misalnya saja harga cabai merah yang berada di atas Rp60.000 per kilogram. Harga telur ayam ras yang terus naik dan berada di atas Rp30.000-an per kilogram. Harga minyak goreng dan gula pasir. Kondisi ini dikeluhkan masyarakat, terutama para pedagang makanan. Ya emang bahan pokok semua naik, nggak bahan pokok aja, jadi segala sesuatu semuanya naik. Nggak bahan pokok, nggak sayuran, semuanya naik. Kalau semuanya berarti cabai, telur, apalah semuanya naik. Yang paling tinggi naik apa ya? Cabai kali ya, dari dulu nggak turun-turun, naik mulu. Dari harga 50 ke 100 terus maunya dia. Ya sangat-sangat berat sekali gitu. Umpamanya udah bahan pokoknya mahal, porsi masih segitu-gitu doang. Ya bahan udah naik semua, melejit, nggak kebayang lah gimana. Udah mulai dari sayur-sayuran, cabai, bawang, segala macem gitu loh. Semacam tuh cabai yang masih melambung mulai dari harga 40 sampai sekarang 80 apa 95 itu sekarang. Kalau umpamanya porsinya dikurangin, bayarnya ditambahin, saya nggak bisa. Soalnya kasihan sama yang pembelinya. Bahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ikut mewaspadai lonjakan harga pangan jelang puasa Ramadan. Ia meminta agar para kepala daerah mengatasi mahalnya harga pangan. Mensosialisasikan kepada rekan-rekan pengusaha telur, pengusaha beras, pengusaha minyak tadi, kemudian pengusaha daging. Ini yang mungkin perlu diajak kumpul dengan Forkompinda dan kepala daerah, ingatkan dulu. Mereka sudah paham pemain-pemainnya semua di daerah ini. Nah ini cukup dicolek-colek aja, udahlah, jangan sampai terlaluan kira-kira gitu. Itu udah ngerem. Tapi kalau seandainya diperintahkan bergerak, nindak semua. Begitu nindak semua, kemudian yang terjadi tadi barangnya malah distribusinya tertahan. Karena tertahan, barang langka, harganya malah naik. Jadi overreaktif malah membuat inflasi. Mahalnya harga pangan bukan hanya jadi beban masyarakat yang daya belinya belum pulih, namun lonjakan inflasi juga bisa mengganggu perekonomian. Selamat malam pemirsa. Selamat malam pemirsa, dan menyaksikan Indonesia Business Forum. Informasi yang Anda saksikan tadi di awal, ibarat sebuah pantun burung dara terbang tinggi, seperti harga pangan akhir-akhir ini pemirsa. Tapi jangan cakep, sedih hati ini pemirsa. Bahkan ada pertanyaan ya, bisa nggak sih sebenarnya kalau bulan puasa harga-harga nggak tinggi? Apa ya jawabannya? Gak bisa pemirsa, karena ini 5 hari sebelum puasa ini harga sih kalau saya pantau ke pasar kemarin pemirsa, wah udah mahal, bawa uang 100.000, belanjaannya ringan pemirsa. Itu akan saya bahas di Indonesia Business Forum malam hari ini. Di studio Indonesia Business Forum ini sudah hadir 2 narasumber saya, yakni Mas Abdullah Mansuri yang merupakan Ketua Umum DPP IKAPI. Selamat malam, Assalamualaikum Mas Mansuri. Dan juga Mas Ahmad Heri Firdaus, Ekonom Indef. Selamat malam Mas Heri. Jadi kalau tanya pantun burung dara terbang tinggi seperti harga pangan akhir-akhir ini, langsung saja kita akan tanyakan dengan narasumber saya yang ternyata sudah hadir di studio IBF, yakni adalah Kepala Badan Pangan Nasional Bapak Arief Prasetyo Adi. Selamat malam, Assalamualaikum Bapak, silakan Bapak. Apa kabar Bapak? Siap. Lengkap ya pemirsa narasumber saya di Indonesia Business Forum malam hari ini. Langsung saja saya tanya, saya tidak mau negatif thinking pemirsa. Langsung saja kita akan bertanya kepada yang tiap hari menangani masalah pangan. Pak, mungkin gini lah ya simpelnya. Kita bukan kali ini aja mau puasa. Kalau sampai tiap tahun problem harga naik menjelang bulan puasa, sebenarnya apa sih problem yang kali ini terjadi di lapangan? Kenapa bisa terjadi? Terima kasih Mbak Caca, Pak Mansuri, Pak Ahmad, sahabat saya. Jadi hari ini kita mau sampaikan bahwa agro input dari seluruh produk pertanian itu memang naik, dan ini bukan hanya di Indonesia ya. Kemudian apa yang dilakukan pemerintah begitu ya, kita berusaha sebaik mungkin dari mulai menyiapkan cadangan pangan ya, kemudian berkomunikasi dengan seluruh stakeholders pangan. Kemarin juga kita kumpulkan seluruh stakeholders dan kita diskusikan beberapa hal, dan memang agro input tadi memang tidak bisa dihindari.
Dan harga pangan ini memang di dunia juga naik ya. Cuma komunikasi ini juga harus disampaikan kepada publik dan kita juga harus menyeimbangkan antara harga di tingkat petani juga harga di tingkat konsumen.